mungkin jangan terlalu nyaman dengan zona nyaman sekarang sih, jangan terlalu kayak gitu, kayak jangan takut mencoba hal baru. Dari aku kayak nerima kritik, saran gitu, jangan kayak dikritik terus baper, akhirnya stop di bidang itu. Mengatasi bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman, ya aksi sih Kak, berani aja gitu. Ya contohnya ini, dari ilustrasi, tahu-tahu board game gitu, yang notabene kita harus belajar dari nol lagi gitu. Jadi kalau bicara antara desain dan art gitu ya, sebenarnya ini satu ranah gitu. Kalau saya sih kuncinya cuma satu, selama dia masih dalam satu rumpun ranah gitu ya, konsisten aja di bidang itu. Aku merasa kalau misalnya aku nggak shifting itu mungkin ya udah aku bakalan di situ-situ aja. Kayak kalau misalnya kamu punya kolam, kamu jadi ikan, kamu tambah gede tapi kolammu segitu aja, ya udah kamu nggak akan tambah, kamu cuma adanya jadi tambah bantet doang, nggak akan jadi tambah gede. Nama aku Faris, mahasiswa DKV ISI. Bidang yang aku geluti sekarang adalah mungkin lagi mencoba sih, mencari keberuntungan di bidang branding. Jadi sekarang aku berusaha nge-branding desain aku sendiri, tote bag, yaitu rasa kerasan. Gitu. Selebihnya sih fokus jadi pelajar sih, jadi mahasiswa. Awalnya sih aku nggak tahu soal branding. Awal masuk kuliah tuh nggak tahu soal branding. Karena di perkuliahan banyak mata kuliah yang menyinggung soal branding, ya akhirnya banyakin cari referensi di bidang branding. Dan ternyata cocok juga sama aku, karena aku sendiri ilustrasinya payah banget gitu. Jadi mencoba ke bidang lain yaitu branding, layout, dan lain sebagainya yang mendukung branding. Oke, nama aku Vicky Zaid Mukhlisin. Aku Zidan Karin Irawan. Untuk sekarang kita sih di dunia ilustrasi ya Kak. Terus selain ilustrasi sih sama desain-desain gitu, kita juga bergerak di dunia itulah. Jadi sekarang kita lagi kepo, nah coba bikin board game. Yang bikin kita tertarik sama board game ya, kita kan basicnya ilustrasi ya Kak. Dan menurut kita kasarnya tuh ilustrasi itu komunikasi searah gitu, cuman komunikasi searah. Sedangkan board game kan lebih interaktif dan lebih ekspresif aja gitu. Nah ya kita ingin lebih explore aja, keluar dari zona nyaman kita dengan mencoba board game gitu. Kita pengen karya kita tuh lebih dari sekedar dilihat aja gitu, seperti itu Kak. Oke, halo, aku Rosalia Fistarisa, biasa dipanggil Ica. Sekarang kerja di sebuah agensi di Solo, namanya SOC Media, jadi Senior Graphic Designer. Awal mula tertarik dengan bidang yang sekarang ini sebenarnya 3/4 itu karena terpaksa ya, karena kita tuh harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sih, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kayak emang ada perubahan-perubahan yang besar yang kayak pandemi kayak gitu, dan ternyata pandemi itu merubah banyak hal dari yang semuanya apa-apa dijual manual, sekarang dijualnya online kayak gitu. Bahkan kerja pun dari yang sebenarnya kita bisa offline ketemu orang, lebih sedikit interaksinya, sekarang jadi lebih sedikit interaksinya kayak gitu. Saya Emmanuel Putra Prakoso, biasa dipanggil kalau di kampus gitu ya dengan nama Kak Eman gitu ya. Tadi saya udah spoiler di depan, kalau di kampus berarti saya seorang staf pengajar di salah satu kampus swasta di Jakarta gitu ya. Dan konsentrasi bidang keilmuan saya di dunia printing, karena kebetulan sebetulnya ini jadi sesuatu yang menarik. Saya sendiri lahir dari dunia akademisi yang background keilmuannya dari seni murni gitu ya, seni murni dengan konsentrasinya ke printmaking atau seni grafis. Kemudian ke Jakarta dan menjadi seorang dosen, malah dosen desain gitu ya. Tapi tetap masih wilayah keilmuan yang kita ajarkan itu wilayah yang berhubungan dengan cetak atau printing. Jadi bisa dikatakan saya ada seorang akademisi DKV gitu ya, di komunikasi visual yang bergerak keilmuannya di bidang cetak.
ada dua hal dalam hidup saya yang menjadi fokus gitu ya. Yang pertama, cita-cita saya memang menjadi seorang pengajar gitu ya. Mencetak entah desainer, entah seniman, itu jadi tujuan saya utama. Memang ketika saya mau studi lanjut S2, waktu itu sudah berpikir bahwa saya akan mengambil positioning menjadi seorang pengajar. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya sampai hari ini masih konsisten dengan cetak? Karena itu keilmuan yang menurut saya sangat progresif gitu ya, sangat berkembang dan banyak eksperimen yang nggak pernah selesai di keilmuan itu gitu ya. Maka dari itu saya tetap berfokus di printing sampai hari ini, walaupun saya kemudian mengajar di desain pun keilmuan cetak itu yang masih saya informasikan ke teman-teman mahasiswa di Jakarta. Seperti itu. Proses untuk nge-branding sih, maksudnya untuk kenal dari branding sih sebenarnya awalnya sih aku sendiri itu menggeluti bidang pixel yang tracing itu lah dari zaman SMA. Cuma disinggung sama temen saya, katanya kalau kamu gini terus nanti nggak berkembang gitu. Akhirnya aku stop di bidang ini karena ya awalnya masuk kuliah tuh kayak insecure banget lihat karya teman-teman yang wow gitu. Akhirnya ya coba fokus, coba belajar hal lain. Itu sih yang membuat aku sendiri berubah semenjak itu. Aku nggak pernah lagi untuk menggeluti bidang tracing gitu, nggak pernah. Ya mulai dari situ. Lebih detailnya ya awalnya sih kayak coba pakai aplikasi gitu kan. Terus ternyata di situ waktu SMA aku ketemu teman-teman yang emang fokus di penjualan gambar tracing itu kan, pixel vektor gitu kan ya. Terus akhirnya dari SMA aku coba gitu, alhamdulillah cuan, tapi kayak ada yang sesuatu yang kurang gitu. Kayak semua orang bisa kayak gini gitu, tinggal tracing gitu kan, semua orang bisa kayak gini. Dan akhirnya ya teman saya nyinggung kayak gitu, makanya aku mulai banyakin referensi di bidang lain. Sempet pernah coba ilustrasi yang benar-benar aku sketch dari awal, terus pernah nyobain juga bikin font gitu-gitu. Semua sebenarnya aku pernah cobain sih, cuma untuk lebih paham mungkin yang masuk ke aku gitu branding. Mungkin bisa dibilang saya dari kecil itu sudah peminatannya ke arah ilustrasi ya. Nah, dengan kita coba board game itu kayak nge-break apa ya? Kan awalnya ilustrasi dan board game pasti hukumnya pembuatannya itu sendiri-sendiri gitu. Kayak ini hal baru buat kita gitu. Keluar zona nyaman lah. Nah, seperti itu. Jadi yang saya dapatkan ya dari pelajaran membuat board game ini ya keluar dari zona nyaman kita yang awalnya cuma ilustrasi gitu. Mungkin Kalau dari aku sih time management sih gitu. Apalagi bikin board game ini kan karena baru pertama kali juga hitungannya kayak berdua lagi. Cukup banyak yang disiapkan dan kayak harusnya jadi sekarang, ngerti kan harus dari kemarin harus bikin gitu. Ya itu sih mungkin. Kalau mau cerita sih kan saya tuh dari desa ya Kak gitu. Ini kan mengenai keluar dari zona nyaman gitu. Kan saya dari desa dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk semakin ke kota gitu sekolahnya. Jadi saya menerima mindset baru gitu dari teman-teman baru gitu. Nah dari hal itulah ya karena masuk mindset baru, pemikiran baru itu, saya merasa oh saya harus berubah gitu. Ya itulah yang mendasari saya pengen keluar dari zona nyaman gitu. Pengen lebih baik lah, nggak stuck di mindset desa gitu. Kalau aku mention ke time management karena waktu itu waktu magang itu dikasih deadline cukup lama itu. Cuman aku nge-spend beberapa hari udah kayak nggak ngerjain gitu, malah ngelindur gitu. Tapi sebelum dari deadline udah diminta tiba-tiba. Jadi panik, belum siapin apa-apa gitu, terus jadi begadang gitu. Itu aku ngerasa itu harus dibenerin gitu dari waktunya gitu. Kalau dari aku tuh sebenarnya yang berubah banget adalah waktu. Jadi kayak aku tuh penyesuaian banget sama yang namanya waktu, karena sebelum sekarang masuk di SOC Media itu aku freelance ya. Dan itu waktunya kan lebih fleksibel daripada kerja di sebuah agensi. Dan itu aku bisa atur sendiri waktuku kayak gimana, kapan aku harus
ke sini, kapan harus ke sana kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang di agensi dengan waktu dengan jam masuk kerja yang udah 8 sampai 5, jadinya itu kayak aku harus menyesuaikan lagi kayak gitu. Waktunya harus masuk tepat waktu, kemudian baliknya lagi, dan sistem di agensi ya, itu yang aku rasain tuh selama 2 tahun ini tuh sangat cepet banget, apa yang ada di dalamnya tuh cepet banget, yang semua proyek masuk cepet, eksekusinya cepet kayak gitu. Jadinya itu yang berubah banget di hidupku, itu sih bagian itu banget. Pandemi sih, pandemi banget, itu tuh kayak merubah semuanya, kayak hampir 90% tuh keubah gara-gara pandemi. Kayak satu, waktu, time management tadi itu. Dua, habitku jadi sekarang karena harus menyesuaikan dengan waktu yang baru, jadi habitnya sekarang udah harus bisa bangun pagi kayak gitu. Dan terus habis itu kalau dari aku sendiri sekarang jadi agak kalau misalnya mau ketemu orang nih agak males kayak gitu, karena kan sekarang udah zamannya Zoom kayak gitu, meeting pun kita lewat Zoom kayak gitu, dari kantor pun juga kayak gitu, jadi ketemu orang juga ketemu capek lagi kayak gitu loh. Padahal sebenarnya tuh sebelum itu tuh aku suka jalan-jalan, aku suka main, suka ketemu orang kayak gitu. Momentum perubahan sebenarnya tidak ada yang signifikan kalau bicara antara cita-cita gitu ya, mimpi menjadi seorang pengajar. So far sih sebenarnya kecapean gitu ya, tercapai gitu ya menjadi seorang dosen. Tidak jadi sesuatu yang gimana-gimana gitu ya. Tetapi justru malah rumpun. Ini kita bicaranya rumpun gitu ya. Waktu itu pernah berpikir bahwa saya mau jadi pengajar, tapi pengajar di bidang keilmuan seni rupa murni gitu. Tetapi ternyata jalan saya gitu ya, bahkan rezeki saya ternyata malah di dunia akademisi desain gitu ya. Dan itu dunia yang menurut saya dunia baru gitu ya, sangat kontras sekali dengan kehidupan teman-teman di seni rupa gitu ya. Dan itu bikin jadi sesuatu yang menurut saya kayak saya tidak sebentar gitu ya ngajar di Jakarta gitu ya. Cukup lama gitu, hampir kurang lebih 7 tahun saya mengajar di dunia akademisi desain gitu ya. Itu kurun waktu yang menurut saya, bahkan kalau kita tarik gitu, kalau saya sebagai seorang seniman gitu ya, kekaryaan saya sama kedosenan saya mungkin kurun waktunya hampir sama gitu. Nah itu yang menurut saya jadi kayak kok ternyata saya nyaman ya gitu ya. Jadi sesuatu yang menurut saya mungkin jauh dari pikiran gitu ya, menjadi seorang pengajar di bidang desain gitu ya, tetapi pada akhirnya saya berada di situ dan cukup lama bertahan. Itu yang menurut saya satu titik perubahan yang luar biasa, karena saya nggak punya basic desain sama sekali, saya hanya punya keilmuan cetak gitu ya, tapi ternyata masih bisa eksis dan sampai hari ini masih bertahan dan terus melakukan eksplorasi sampai sejauh ini. Kebetulan di kampus di mana saya mengajar, itu rata-rata dosen-dosennya, pengajar-pengajarnya tuh kebetulan, itu bahasa saya itu jawaranya di bidang desain. Gitu ya, jujur kalau bicara belajarnya di mana, saya memang learning by doing gitu ya. Ngajar sambil belajar gitu ya dengan para senior-senior saya di kampus, di swasta gitu ya, di Jakarta. Dan itu menurut saya jadi jadi effort yang luar biasa gitu ya. Di satu sisi saya harus menyampaikan materi tentang desain, tapi di satu sisi saya harus belajar gitu ya. Tapi itu hanya berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Habis itu saya kemudian memahami gitu ya, memahami ruang lingkup bidang keilmuan desain gitu, dan akhirnya sampai pada titik saya dipositioningkan memang mengambil positioning di keilmuan cetak tadi gitu ya. Itu satu titik yang dimana saya kemudian bisa berkontribusi di dunia desain, tapi tanpa menghilangkan keilmuan saya basic di printmaking gitu ya. Nah itu yang menurut saya ternyata desain cukup fluid gitu ya, cukup gampang untuk membaur dengan segala keilmuan gitu ya. Salah satunya dari bidang seni grafis. Mungkin jangan terlalu nyaman dengan zona nyaman sekarang sih, jangan terlalu kayak gitu, kayak jangan takut mencoba hal baru. Dari aku kayak nerima kritik, saran gitu, jangan kayak dikritik terus baper, akhirnya stop di bidang itu. Kalau aku sih lebih harus lapang dada, harus nerima kritik, berani belajar, mencoba hal baru.
perubahan yang tadi kamu udah rasain itu memberikan dampak positif atau negatif sih buat kamu? Ya positif lah, pasti positif. Kita bisa banyak hal gitu loh. Dari awalnya cuma tahu wah ini merek bagus, terkenal, mahal, banyak orang pakai gitu, akhirnya beli gitu. Terus sekarang jadi ada brand baru nih, belum terkenal tapi brandingnya bagus, coba beli gitu. Kayak mulai dari situ nggak terpatok sama branding yang emang udah terkenal di awal gitu. Kayak selain itu juga bisa bikin branding sendiri gitu, lima. Positif sih sebenarnya, banyak positifnya. Untuk negatifnya sih sebetulnya nggak ada, karena belajar hal positif tuh menguntungkan banget, nggak ada yang merugikan menurut aku. Mungkin dari saya buat ngerubah apa ya, caranya biar mengatasi bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman, ya aksi sih Kak, berani aja gitu. Ya contohnya ini dari ilustrasi, tahu-tahu board game gitu, yang notabene kita harus belajar dari nol lagi gitu. Ya coba-coba aja, mungkin ya emang hasilnya nggak semaksimal orang lain ya, namanya juga baru pertama gitu kan. Ya dari saya sih coba aja gitu, ya saya coba aja, kita coba aja gitu, seperti itu sih Kak. Kalau aku jangan nunda, tidak boleh nunda, bikin langsung kasih oke, istirahat dulu berapa, cuman langsung bikin aja gitu sih, kasaran mungkin gitu sih, langsung mulai. Ya positif sih buat saya ya, khususnya buat kita lah, keluar dari zona nyaman tuh ya kita bisa melihat hal-hal baru gitu. Ya kadang apa yang nggak kita pikirkan sebelumnya tuh ternyata ada gitu. Ya makin ketemu hal baru aja lah, positif sekali buat saya, seperti itu Kak. Sebenarnya time management emang positif banget ya, kita yang mungkin pahit-pahitnya ada gitu, jadi terhindar gara-gara ada time management gitu. Mungkin bukan negatif sih, mungkin karena belum ada keinginan banget gitu, atau belum jadi untuk time management, jadi masih agak susah gitu. Itu dong sih, tapi positif ya. Adaptasi sih. Jadi kayak ya mau nggak mau harus dilakuin kayak gitu loh. Kalau nggak ya udah end aja. Kayak aku merasa kalau misalnya aku nggak shifting itu mungkin ya udah aku bakalan di situ-situ aja. Kayak kalau misalnya kamu punya kolam, kamu jadi ikan, kamu tambah gede tapi kolammu segitu aja, ya udah kamu nggak akan tambah, kamu cuma adanya jadi tambah banter doang, nggak akan jadi tambah gede. Kayak gitu. Aku ngerasain dua ya, ada positif ada negatifnya. Kalau positifnya jadi aku lebih bisa atur waktu, jadi aku lebih bisa menghargai waktu sih kalau sekarang, karena sekarang semuanya udah serba cepet kayak gitu. Kalau negatifnya itu aku jadi kayak gampang capek ketemu orang kayak gitu, padahal sebelumnya tuh enggak kayak gitu. Jadi kayak males ketemu orang, padahal sebelumnya tuh enggak. Oke, kalau saya sih kunci. Kalau dalam kasus saya, karena fokusnya masih sama di dunia pendidikan dan keilmuan, jadi kalau bicara antara desain dan art gitu ya, sebenarnya ini satu ranah gitu. Kalau saya sih kuncinya cuma satu, selama dia masih dalam satu rumpun ranah gitu ya, konsisten aja di bidang itu. Walaupun di awal tetap kita akan struggle gitu ya, mencoba untuk beradaptasi keluar gitu ya, mencoba keilmuan tipografi gitu ya, mencoba keilmuan mungkin layout dan segala macam yang notabene tidak ada di art gitu ya, tidak ada di fine art. Kita tidak mengenal komposisi-komposisi yang sifatnya seperti itu. Tetapi bagi saya selama kamu mau beradaptasi dengan perubahan itu satu, kedua dan konsisten itu tadi, konsisten dengan keilmuan, nanti akan mulai mengerucut gitu ya, akan mengerucut bahwa ternyata bidang keilmuan kita itu bisa ngeblend. Selama itu tadi ya masih ada linearitas antara art dan desain gitu ya. Mungkin kalau dengan keilmuan lain akan berbeda kasusnya gitu. Tapi kalau dalam kasus perjalanan kehidupan saya, antara art dan desain itu tipis lah gitu ya, perbedaan secara keilmuannya. Jadi saya ngerasa kayak nggak struggle amat gitu ya, tetap selama saya masih konsen dengan bidang keilmuan saya, ternyata bidang itu juga digunakan oleh teman-teman desain untuk pengalaman mereka menghadapi dunia cetak gitu ya. Dan itu masih konsisten ya? Konsisten. Efek dari konsistensi dan adaptasi saya terhadap lingkungan baru di dunia desain, nyatanya jelas saya bisa hadir di acara hari ini gitu ya, sebagai seorang pembicara di bidang printing gitu ya, dan spesifik di bidang keilmuan risografi yang notabene masih sedikit sekali pakar di bidang cetak itu gitu. Dan ketika saya dimonetize oleh isi Solo gitu ya di DKV-nya, berarti
memang kepakaran saya mulai diakui gitu ya. Nah itu yang menurut saya dampaknya otomatis jadi positif ke saya gitu. Dari sesuatu yang mungkin apa sih gitu ya, cetak gitu ya. Akhirnya saya bisa sampai hari ini dan masih terus mengajar, masih terus menginspirasi banyak teman-teman mahasiswa. Nah itu sih yang saya rasakan memang dampaknya, feedbacknya positif. DKV X ini sebenarnya aku udah ngikutin dari lama sih. Maksudnya aku sering datang ke acara-acaranya DKV X, dari DKV X 56 itu tuh aku udah, tapi aku cuma sebagai visitor aja, dan aku merasa emang acaranya tuh sangat menarik, sangat insightful gitu loh. Jadi aku bisa lihat karya-karya bagus, karya-karya ini tuh sekarang udah nggak cuman tentang kesenian kayak gitu, jadi tentang bagaimana seni itu diaplikasikan kayak gitu. Jadinya dan semakin kesini tuh semakin jauh banget, semakin lebih bagus kayak gitu. Isi-isi pematerinya pun juga, yang kemarin juga aku ngikutin dari live Instagramnya juga bagus-bagus kayak gitu. Oke, pesan-pesan untuk DKV Arts atau ACT gitu ya. Saya jujur tahu banget sejarahnya DKV ISI Solo gitu ya. Bahkan saya sebelum pindah ke Jakarta, waktu itu posisinya DKV ISI Solo belum ada gitu ya, belum running gitu ya. Dan saya tahu struggle-nya bagaimana gitu ya, sampai hari ini mungkin yang sudah ke-8 ya. Itu berarti satu pembuktian bahwa acara ini banyak peminatnya gitu ya, dan terus maju gitu ya, karena banyak yang support gitu ya. Karena kalau tidak ada yang support, harusnya acara ini berhenti di tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya. Ini bahwa bukti tadi balik lagi bahwa konsistensi menunjukkan bahwa DKV Arts itu memang cukup eksis di kota Solo dan cukup dipertimbangkan ya dalam ranah event design gitu ya. Karena itu tadi dia bisa eksis cukup lama. Dan tadi bicara acara saya cukup oke banget gitu ya, antusiasme terhadap materinya, kemudian apresiasi dengan mereka mendengarkan, itu menurut saya udah luar biasa gitu ya. Di tengah kota Solo yang ya diantara kota-kota besar lainnya gitu ya di bidang desain yang mungkin selangkah lebih maju gitu ya, dan Solo mencoba untuk mengambil bagian seperti ini, menurut saya oke banget, dan saya pasti akan selalu support ke depannya untuk keilmuan desain di kota Solo.